Halo semuanya, selamat pagi. Welcome to our Mega Church. Untuk ada yang menonton secara online dan hadir secara onsite. Hari ini kan jadi hari yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya ajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Let's celebrate Jesus. Come on. Bertepuk tangan bersama. Here we go.
Clemens dan disediakan di tempat masing-masing. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir, yes Lord, di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Kau Tuhan yang maha hadir, Kau Tuhan yang setia buat setiap hidup kami Tuhan. Mari bersama kita katakan, Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Tuhan di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah Kau Tuhan, dan Kau yang memberkati kami, dan biar Roh-Mu berkarya, Roh-Mu di sini. Boleh bersama Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita menyerahkan hidup kami untuk Tuhan yang maha hadir bekerja. Izinkan Tuhan bertahta buat hidupmu hari ini. Izinkan Tuhan memberkati Anda sekali lagi. Dan biarlah Roh Tuhan berkarya penuh buat hidup kita. Oh Jesus, kami percaya hadirat-Mu terjadi buat hidup kami Tuhan. Kami bersama, Tuhan hadir di rumah ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh-Mu di sini. Biarlah kita yakin percaya, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tangan luar biasa buat Tuhan kita yang maha hadir. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Boleh sekali lagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya kita punya Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kebaikannya tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bersama kita angkat suara kita, bawa permohonan doa Bapak Ibu Saudara hari ini. Mungkin dari kita sedang lemah,
Mungkin dari kita sedang dalam pergumulan, percayai bersama kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Dia Tuhan yang gak tinggal diam. Hadiratnya ada di sini dan Dia mendengar setiap permohonan doa saudara. Yesus, kami panggil namamu, nama yang berkuasa. Kami percaya hadirat-Mu, kami percaya hadirat-Mu sama-sama ke harapan Tuhan. Deklarasikan lagu ini bagi kehidupan kita. Tuhan Maha Tahu.
Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Siang hari ini saya ingin mengajak kita mengambil elemen perjamuan kudus yang ada di kursi kita masing-masing. Kalau Anda online, Anda boleh ambil elemen perjamuan kudus dan mempersiapkan di tempat Anda. Boleh pegang roti di tangan kanan dan cawan di tangan kiri kita. Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kata-kata Tuhan Maha Tahu itu seringkali kami gak bisa selami. Tapi karena Tuhan Maha Tahu, sebelum kami membutuhkan, Tuhan sudah sediakan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, pengampunan dosa, menyediakan hidup yang kekal. Karyamu di atas salib, tubuhmu dihancurkan di atas salib. Itu karena Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Kalau hari ini kami mungkin hadapin tantangan, hadapin pergumulan. Mungkin ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa bingung, ada rasa bimbang di hati kami. Tuhan, biar satu hal yang kami pegang hari ini. Tuhan Maha Tahu. Yes. Waktu kami nggak tahu, Tuhan tetap tahu. Oh yes. Bahkan saat kami nggak lihat hari esok, Tuhan tahu hari esok kami. Indah dan cemerlang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat karya salib-Mu yang powerful, yang amazing. Jauh lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Oleh satu hari ini kami pegang elemen perjamuan kudus ini dengan rasa bangga. Karena kami tahu Tuhan yang besar, yang cinta kami, yang sayang kami, yang peduli akan kami. Itu sangat tahu kebutuhan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus mari makan bersama dengan ucapan syukur. Terima kasih kalau darah-Mu dicurahkan buat setiap kami ya Tuhan. Kalau ada di antara kami hari ini yang datang dengan kondisi kami berdosa, Tuhan ingatkan kami saat kami bersekutu dan kuasa darah Yesus di dalam Engkau ada pengampunan. Dan kami diberikan pengertian yang baru untuk hidup benar di dalam Tuhan. Kalau ada di antara kami hari ini datang dengan semangat yang mulai pudar, iman yang mulai goyah, ingatkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Ada kekuatan ilahi bagi kami. Ada pengharapan yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan. Kalau ada di antara kami hari ini yang mungkin datang dengan sakit penyakit, baik itu secara fisik maupun secara batin dan emosi kami, ingatkan kami saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Di dalam Engkau ada kesembuhan, ada pemulihan, mujizat tersedia bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih sadarkan kami bahwa ketika kami ditandai dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami. Karena kuasa darah Yesus lebih besar daripada segala-galanya. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari minum dan terima mujizat kita bersama-sama. Boleh saya undang kita semua sekali lagi mengangkat kedua tangan kita tinggi ke harapan Tuhan. Yang di atas, yang di bawah, yang di kiri, yang di kanan. Dimanapun Anda berdiri di ruangan ini, yang di rumah sekalipun. Mari angkat kedua tangan kita tinggi ke harapan Tuhan. Boleh saya undang kita semua angkat suara kita. Penuhi ruangan ini dengan atmosfer doa, dengan iman berdoa kita. Naikkan permohonan, naikkan keinginan, naikkan ucapan syukur yang berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh. Come on, all over this room. Biar setiap mulut, setiap lidah berdoa kepada Tuhan di tempat ini. Haleluya. Thank you Jesus. Engkau yang kami butuhkan, Engkau yang kami perlukan. Oh, sikiria la 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 la. Kiria la 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 la. Sikiria la 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 la.
ini momen intim kita dengan Tuhan. Momen kita berbicara kepada Tuhan. Jangan ada yang diam, semua berdoa. Yang di atas, yang di bawah, semua berdoa bersama-sama. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Bersama-sama sekali lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kamu boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. We praise you Lord, we praise you God. Bapak, kami sungguh berterima kasih. Hari yang sungguh luar biasa. What a beautiful day. Kalau kami boleh sama-sama berkumpul, berdoa, memuji Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, selalu dan selalu mengerjakan karya-karya yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami melanjutkan serial kami Bilioner. Kami berdoa supaya Tuhan menyampaikan pesan-Mu buat kami semua. Sampaikan isi hati-Mu buat kami. Kami membuka hati dan pikiran kami selebar-lebarnya untuk terus dibentuk menjadi pria, menjadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus dan ready to build and celebrate for the glory of God. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lagi, sama-sama kita berkata amin, amin. Kemana boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sebelum Anda duduk, boleh say hi kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya silakan duduk kembali, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Mega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Mega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor di bawah ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup.
Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Di komsel, diajak pelayanan, aduh nggak dulu deh. Atau ayo kamu jadi tim inti ya, aduh tapi aku nggak tahu harus ngapain. Apalagi ini, habis gini kayaknya kamu yang jadi back aja. Enggak, no. Well, seringkali itu terjadi atau mungkin pernah terjadi sama kita semua. Nah, Alpha Omega Church sih pengen ngajak kita untuk yuk kita selalu naik level, tapi tentunya kita dibekali dong. Nah, kita akan mengadakan yang namanya Cell Group Live dan Cell Group Facilitator yang hanya akan masing-masing satu pertemuan saja yang akan kita lakukan di tanggal 6 dan tanggal 13 Oktober 2023. So, masing-masing hanya satu pertemuan, yuk kita ikut sama-sama, kita dibekali bareng-bareng, terutama untuk Anda yang nih tadi udah diajak-ajakin pelayanan, ditawarin jadi tim inti atau digadang-gadang jadi pemimpin kelompok sel, lebih kita takut, kita juga nggak tahu what to expect, nggak tahu harus ngapain. Nah, di kelas ini Anda akan dijelaskan apa yang akan terjadi dan saya sangat excited bagaimana Tuhan akan memakai kehidupan kita semua. Dan saya yakin banget Anda akan berjalan dan mengalami journey yang luar biasa banget bersama dengan Tuhan. It will be very, very personal dan saya yakin ini bisa dimulai dari 2 pertemuan yang akan sangat mengubahkan kehidupan kita. Catat tanggalnya, sign yourself up and be blessed. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kalau siang hari ini kita bisa kumpulan ibadah bersama. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, saya ingin membacakan kepada kita sebuah ayat. Dan kalau mungkin Anda baru di Alpha Omega Church, jangan pernah merasa terpaksa. Karena kita nggak kepingin Anda memberi dengan rasa terpaksa, tapi memberi karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi dan memberi kepada kehidupan kita. Sebuah ayat yang saya ingin bacakan kepada kita dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 mengingatkan kepada kita ini kata-kata Paulus. Aku menanam, boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kita itu lupa dalam kehidupan ini. Waktu Tuhan kasih kita ide, Tuhan kasih kita visi, Tuhan kasih mungkin kita insting, Tuhan kasih kita kreativitas. Lalu kadang kita merasa, oh iya karena saya, perusahaan ini, hidup saya, karir saya, dagang saya, toko saya, itu karena saya. Kalau nggak karena saya yang hebat, nggak mungkin ada ini semua. Saudara, sebetulnya kalau kita mau sadari, setiap keberhasilan, setiap pertumbuhan, setiap kemajuan yang ada, kalau kita mau jujur, itu semua sumbernya karena Tuhan yang memberi pertumbuhan. Oleh satu hari ini kita datang kepada Tuhan, kita membawa persembahan perpuluhan kita dan persembahan kita kepada Tuhan. Datanglah karena kita tuh tahu bahwa Tuhan itu sumber segala-galanya. Dan kita ini hanya penyiram. Bukan metode kita, bukan strategi kita, bukan struktur kita, bukan apapun itu sebetulnya yang membuat pertumbuhan. Tapi karena Tuhan yang memberi pertumbuhan, maka kita semua boleh ada sampai hari ini. Dan ketika kita datang hari ini kepada Tuhan, datanglah Tuhan, saya tahu saya ini hanya penyiram yang bertanggung jawab untuk setiap arah yang Tuhan titipkan. Tapi biar lewat kehidupan saya terus melekat sama Tuhan. Setiap usaha, keuangan, pekerjaan, profesi yang kita lakukan, saya berdoa kita boleh terus melihat tuntunan demi tuntunan Tuhan.
sebagai sumber pertumbuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kalau kami diberi kesempatan boleh memuji, menyembah, memohon, meminta, bersyukur kepada Tuhan. Dan bahkan kami diberi kesempatan untuk boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Sadarkan kami ya Tuhan, kami ini hanya penyiram-penyiram. Tapi pertumbuhan itu datangnya dari satu sumber, yaitu Tuhan yang maha besar, yang cinta kami. Dan hari ini saat kami datang, we don't give to get. Kami gak memberi untuk mendapat sesuatu. Tapi kami memberi karena kami tahu Tuhan lebih dulu cinta dan memberkati kami. Favor-Mu itu besar atas setiap kami. Kemurahan-Mu itu mengikuti tiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya setiap taburan yang ditaburkan itu membangun semua orang ada di komunitas, keluarga, gereja Alpha Omega Church. Termasuk orang-orang dari sekitar komunitas gereja kami. Semua orang akan boleh terus mengalami dan melihat pengalaman perubahan kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Dan semua yang siap menabur dengan sukacita, sama-sama kita berkata, amin, amin. Asyir, bless and thank you. Thank you untuk setiap persembahan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan welcome to Alpha Omega Church. Kalau ini pertama kali buat Anda baik di ruangan ini maupun online. Ini tempatnya kita semua yang gak sempurna mau belajar terus disempurnakan oleh kemurahannya Tuhan. Nah dalam bulan ini kita itu membahas tentang sebuah tema yang diberi judul bilioner. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Bilioner. Bilioner ini dibahas bukan untuk membahas tentang siapa uang banyak, siapa uang gak banyak, atau siapa kaya, atau siapa miskin. Bukan sama sekali soal itu. Bukan sama sekali soal itu. Tapi kita ingin mengajak setiap orang, setiap jemaat yang ada untuk bisa punya cara pandang dan punya sikap terhadap uang dengan cara yang sehat. Nah oleh sebab itu di AOC kita itu selalu mengajarkan keseimbangan antara mendapat, mengelola dan memberi. Mendapat, mengelola dan memberi. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Mendapat, mengelola dan memberi. Kenapa kok 3 ini harus seimbang? Supaya uang itu tidak menjadi tuan atas kehidupan kita. Tapi Tuhan itu tetap menjadi tuan atas hidup kita berapapun uang yang kita punyai. Nah oleh sebab itu tujuannya, goalnya adalah supaya cara pandang kita, sikap kita terhadap uang itu jadi sehat. Oleh sebab itu 3 hal ini harus seimbang. Mendapat, mengelola, memberi itu harus seimbang supaya Tuhan jadi tuan di hati kita. Bukan uang jadi tuan di hati kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mungkin Anda ngelihat oh gereja harusnya hanya ngajar tentang mendapat, hanya tentang mengelola, hanya tentang memberi gitu. Kalau hanya diajarkan tentang memberi, maka yang bahayanya pengelolaan kita akan jadi buruk dan asal-asalan dan gak karu-karuan. Tapi kalau hanya diajarkan tentang mengelola, maka bahayanya kita akan jadi pribadi yang kikir dan pelit. Kalau hanya diajarkan tentang mendapat, bahayanya kita ini nanti akan jadi orang yang serakah dan greedy dalam hidup ini. Nah oleh sebab itu 3 hal ini harus seimbang. Mendapat, mengelola, dan memberi harus seimbang dalam kehidupan kita semua. Nah di minggu yang pertama kita membahas sedikit tentang mengelola. Di minggu yang kedua kita membahas tentang mendapat, bekerja, bagaimana favor Tuhan terlibat dalam setiap pekerjaan kita. Dan di minggu yang ketiga ini mungkin sesuatu yang belum pernah gereja ini bahas, atau bahkan selama serial bilioner-bilioner yang ada sebelumnya, mungkin ini yang gak pernah dibahas. Nah oleh sebab itu di bagian yang ketiga di Bilioner 2023 ini kita akan membahas tentang yang namanya kontroversi perpuluhan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, kontroversi perpuluhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak pendapat dan perdebatan soal perpuluhan.
Apakah perpuluhan itu masih ada? Apakah perpuluhan itu masih perlu? Apakah perpuluhan itu relevan atau enggak hari ini? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, entah itu orang membahasnya di sosmed ya, untuk konten, untuk pansos, atau mungkin hanya untuk naikin rating dan lain sebagainya. Ada banyak pembahasan di sosial media hari-hari ini tentang apakah perpuluhan itu masih perlu, masih ada, atau masih berguna atau enggak. Hanya satu hal yang saya ingin pesan kepada kita semua, kalau Anda ada di sosial media dan sering mendengar apa yang disampaikan banyak orang di sosial media. Jangan hanya karena satu orang salah maka kita jadi salah. Jangan hanya karena satu gereja salah maka kita jadi salah. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu bahwa sebetulnya gini, ada pengajaran tentang perpuluhan yang ekstrim ngaco atau ekstrim ngawur, ada. Ada juga pengajaran tentang tidak perpuluhan yang ekstrim ngaco dan ekstrim ngawur, itu juga ada. Sehingga hari-hari ini ada anak-anak Tuhan yang mungkin kita udah nggak pernah atau nggak bisa yang namanya persepuluhan. Ada juga anak-anak Tuhan yang sampai hari ini mereka masih bisa membawa yang namanya perpuluhan. Nah, sehingga gini, pembahasan kita hari ini, perpuluhan atau tidak perpuluhan, dengarkan ini saudara. Perpuluhan atau tidak perpuluhan ini bukan soal terhukum atau tidak terhukum. Anda harus tahu dan pegang ini. Perpuluhan atau tidak ini bukan soal terkutuk atau tidak terkutuk. Bukan soal itu sama sekali. Tapi kenapa kita membahas tentang kontroversi perpuluhan di hari ini? Karena gini saudara, karena ada hal yang Tuhan Yesus ingin ajak kita alami bersama dengan Dia. Nah, oleh sebab itu ada sebuah teks yang saya ingin ajak Anda baca hari ini, untuk membuat kita tahu tentang apa sih yang dimaksud dengan kontroversi perpuluhan itu. Nah, teks ini akan menolong kita untuk memahami, mengenali seluruh perjanjian baru dan pengajaran-pengajaran yang akan Anda dengar di sosial media dan lain sebagainya. Nah, saya kepingin tanya sebelumnya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang penuh kasih karunia? Boleh angkat tangan, Anda percaya Tuhan penuh kasih karunia? Ya, saya sangat percaya. Nah, berapa banyak yang percaya juga bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang penuh kebenaran? Boleh angkat tangan, saya percaya Dia full of truth, Dia penuh dengan kebenaran. Nah, kalau konsep kita ini sama, bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih karunia, Dia penuh juga dengan kebenaran, ya, the truth, maka kita itu akan paham, oh ternyata yang dibahas hari ini itu bisa kita cerna dengan mudah. Suatu ketika di Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus dia lagi khotbah di atas bukit. Yang terkenal dengan judul khotbah di atas bukit. Nah, di Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus itu mendemonstrasikan bahwa Dia ini adalah Tuhan yang full of grace, penuh kasih karunia, tapi juga penuh kebenaran. Nah, di Matius pasal 5 bagian yang pertama, ada khotbah yang terkenal dari khotbah Tuhan Yesus, itu judulnya adalah ucapan bahagia. Atau the beatitudes ya. Sehingga kalau kita dengar khotbahnya atau kita dengar penjelasan Yesus di Matius 5 bagian yang pertama, isinya apa? Berbahagialah, 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 berbahagialah. Gracefully disampaikan penuh dengan kasih karunia. Wah, everybody happy kalau mendengarkan tentang berbahagialah, berbahagialah. Karena itu sisinya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Nah, tapi setelah Dia menyampaikan tentang berbahagialah, berbahagialah. Di Matius 5 yang sama, yang seringkali kalau Anda sampai di ayat ini, kita skip. Karena apa? Karena kok kelihatannya this is full of truth. Ini kebenaran yang gak gampang untuk diterima. Lalu kita cuma senangnya sampai di mana? Sampai di ini, sampai di Matius 5 bagian yang pertama. Berbahagialah, berbahagialah. Karena sebetulnya Tuhan Yesus kalau kita lihat, Dia bukan hanya mau menunjukkan dirinya penuh kasih karunia. Dia juga mau menunjukkan dirinya penuh kebenaran. Nah, oleh sebab itu kalau kita ngelihat pattern ini, waktu Tuhan Yesus ketemu sama perempuan yang mau dilempari batu karena dia berdosa, karena dia bersalah, tahu enggak? Sebagai Tuhan yang penuh kasih karunia, Dia bilang apa? Aku tidak menghukum engkau. Tapi sebagai Tuhan yang penuh dengan kebenaran, Dia bilang apa? Dia set standar lalu Dia bilang, jangan berdosa lagi. Kasih karunia dan kebenaran, dia selalu go hand in hand. Nah, oleh sebab itu setelah Tuhan menyampaikan Matius 5 tentang berbahagialah, sampailah kita ke konteks yang akan kita baca hari ini, di mana Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang penuh kebenaran.
Matius 5 Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, kalau Anda mengikuti pembacaan saya, Anda bisa ikuti di layar, tapi tolong diikuti dan dicermati. Supaya kita bisa nangkep pembahasan hari ini, lalu Anda bisa mencernanya. Matius 5 ayat 17 sampai 20, Yesus bilang gini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. So dia mulai ngomongin kebenaran. And the truth that yang dia set itu sangat tinggi banget. Konteksnya gini ayatnya. Konteks dari Matius 5 ayat 17 sampai 20. Tuhan Yesus kan waktu itu sangat dikenal. Dia bikin mujizat. Dia bikin kesembuhan. Pengajarannya itu bukan pengajaran yang membebani orang dengan Taurat dan dengan hukum-hukum. Nah, karena Yesus dia menyampaikan kasih karunia Tuhan, biasa muncul banyak desas-desus. Setiap kali anugerah disampaikan, orang Farisi, orang legalistik itu nggak suka. Karena orang Farisi, orang legalistik nggak suka, mulai banyak nih gosip. Tuhan Yesus diomongin, digosipin katanya, oh Yesus itu menghina Taurat. Yesus itu merendahkan Taurat. Yesus itu meniadakan Taurat. Siapa dia bisa kayak gitu. Nah, ketika Yesus dengar tentang gosip ini, tentang desas-desus, bahwa dia meniadakan hukum Taurat, bahwa dia tidak menghargai, dia merendahkan hukum Taurat. Lalu meresponlah Yesus. Nah sebagai responnya, dia menyampaikan lewat Matius 5 ayat yang ke-17 ini. Karena yang dianggap Taurat waktu itu adalah 5 kitab Musa, the Pentateuch. 5 kitab Musa yang ada dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah orang kan waktu itu sangat menghargai yang namanya Musa ini. Kok bisa-bisanya siapa Yesus ini meniadakan hukum Musa? Nah, meresponlah Yesus lewat Matius 5 ayat yang ke-17. Dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi aku datang justru untuk menggenapinya. Dan memang kalau kita lihat di seluruh perjanjian lama itu isinya selalu menunjuk kepada Yesus. Kedatangan Yesus, pengorbanan Yesus, karya Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kekuasaan Yesus. Semua perjanjian lama itu melihat kepada Yesus, menunjuk kepada Yesus. Lalu Yesus yang menggenapi seluruh perjanjian lama ini. Nah sehingga Ibrani 8 ayat ke-6 sampai yang ke-8 itu pernah menjelaskan. Taurat itu bagus. Tapi enggak sempurna. Itu Ibrani 8 ayat 6 sampai 8. Taurat itu bagus, tapi tidak sempurna. Oleh sebab itu Yesus harus datang untuk menggenapi Taurat karena dia adalah pribadi yang sempurna. Lalu Yesus bilang, saya ini datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Dan memang Yesus menggenapi seluruh isi perjanjian lama. Dan bukan hanya menggenapi, dia juga setting yang namanya standar kebenaran bagi kita semua. Nah oleh sebab itu waktu kita ngelihat Matius 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Bukan hanya kita ngelihat Yesus sebagai Tuhan yang penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Tapi dia juga Tuhan yang mulai setting standar bagi banyak orang yang mengikut dia. Nah oleh sebab itu bagian yang pertama yang akan kita pelajari sama-sama. Soal standar Yesus. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Soal standar Yesus. Kalau kita ngelihat di dalam perjanjian lama. Soal standar Yesus ini di mana Pastor Elisa? Ada di seluruh Matius pasal yang kelima. Nanti Anda bisa baca sendiri. So di perjanjian lama itu standarnya gini. Jangan membunuh. Tahu saudara, di perjanjian baru standarnya lebih tinggi. Di perjanjian baru bilang apa?
Itu ada di Matius pasal yang kelima ayat 21 dan 22. Kalau kita marah aja sama orang, kita harus dihukum. Murid Yesus yang namanya Yohanes itu sampai menuliskan gini. Kalau kita membenci orang lain, kita itu sama seperti pembunuh. Jadi Anda ngelihat ya, standarnya perjanjian baru itu jauh lebih tinggi daripada standar perjanjian lama. Contoh kedua, perjanjian lama bilang apa? Jangan berzina. Ya, perjanjian lama bilang gitu, jangan berzina. Standar perjanjian baru apa, Saudara? Kalau kita ngelihat lawan jenis kita, lalu kita menginginkan dia, itu aja udah berzina di dalam hati. Can you imagine betapa tingginya standar yang Yesus setting loh di perjanjian baru. Karena akhirnya kita akan semua sadar kalau ngomongin standar Yesus, standarnya jauh lebih tinggi dari semua yang ada di perjanjian lama. Contoh ketiga, perjanjian lama bilang gini, kalau kita berdosa, bawa korban pengampun dosa. Perjanjian baru nggak ngomong gitu. Tahu standarnya Yesus di perjanjian baru bilang apa? Kalau matamu dosa, cungkil matanya. Kalau tangannya dosa, potong tangannya. Loh berarti dia ini sudah setting standar yang jauh melebihi apa yang pernah diucapkan di perjanjian lama. Itu standarnya Yesus. Contoh lagi yang keempat. Perjanjian lama bilang jangan bersumpah palsu. Wah kena Yesus. Standarnya lebih tinggi. Dia bilang apa? Kalau ya bilang ya, kalau enggak bilang enggak. Selebihnya itu si jahat. Dalam arti kata lain ini, iblis. Berarti dia ini set standar begitu tinggi. Yang kadang kita pikir, oh perjanjian lama itu lebih berat. Coba dengerin aja baca Matius 5, itu akan membuat kita sadar, wah ternyata standar Yesus itu sangat tinggi. Di perjanjian lama bilangnya apa? Mata ganti mata. Orang nyakiti kita, gigi ganti gigi. Kalau di perjanjian baru bilangnya apa? Kalau kamu ditampar pipi kananmu, kamu apa? Ada yang jawab ya, kasih pipi kirimu kayak gitu. Berarti standar kasihnya nih melebihi apa yang ada di perjanjian lama loh. Standar mengasihi, standar mengampuni, standar untuk jadi hati legowo itu jauh lebih daripada di standar perjanjian lama. Di perjanjian lama bilangnya gini, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Di perjanjian baru bilang apa? Kasihilah musuhmu. Men, jadi kita tuh kalau ngelihat ternyata di Alkitab, apa yang Yesus sedang apply buat kehidupan kita, standarnya itu sangat tinggi sekali. Makanya dia bisa berkata, saya nggak datang untuk meniadakan hukum Taurat. Justru aku ini datang untuk menggenapinya lewat kehadirannya. Nah sekarang pertanyaannya kan gini. Loh Pastor Elsa kalau perpuluhan itu dari perjanjian lama. Kalau perpuluhan itu dari perjanjian lama, lah perjanjian barunya apa? Nanti kalau Anda dengar perjanjian barunya pasti Anda kepingin ada di perjanjian lama. Karena kalau perjanjian lama di Taurat orang Israel diajari suruh bersepuluhan. Tahu di perjanjian baru Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Beberapa saudara kelihatannya udah mulai ngitung untung rugi kan. Lalu Anda mulai, waduh rek, ya segenap hati yo rugi Tuhan. Wis gak apa-apa seperpuluhan aja. Gak pakai segenap hati, bener ya? Kadang kita itu hitung-hitungan gitu sama Tuhan. Tapi saudara mau tahu gak? Sebenarnya ketika Tuhan dia memberitahukan, dia menyatakan gini. Soal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Banyak di antara kita kalau saya ngelihat ya, leaders di Alpha Omega Church, mereka ini bukan hanya perpuluhan, tapi ketika ada persembahan khusus, mereka semua terlibat. Dari situ saya ngelihat, ini adalah orang-orang yang paham bahwa apa yang Yesus tetapkan buat kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, itu bisa dilakukan dan banyak orang melakukannya. Kalau kita sering dengar cerita tentang William Colgate yang dia bukan hanya bawa persepuluhan dari 10%, tapi dia bawa persepuluhan 90% dan hidup dari 10%-nya. Karena dia paham pengajaran Yesus yang berkata, there's another new standard
Bukan hanya sekedar kamu bawa persepuluhan seperti orang Israel yang sudah ditiadakan. Tapi the new standard adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Jadi kalau ditanya perpuluhan itu masih ada enggak? Orang Yahudi mayoritas sudah tidak membawa perpuluhan. Masih ada orang Yahudi yang masih melakukan perpuluhan, itu masih ada. Tapi kalau kita sudah sadar tentang apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus sampaikan tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, maka yang namanya perpuluhan ini sebetulnya udah gak relevan. Karena perintah Yesus itu bukan perpuluhan. Tapi perintah Yesus itu mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Oleh sebab itu kalau Anda baca di Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Ayat itu konteksnya bicara tentang apa? Ini loh standar Yesus. Dia selalu ngomong gini. Yang satu kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan. Ampun Tuhan, cek banyak bener. Ya ampun Tuhan. Kok standarnya berat banget gitu. Yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Ayatnya Matius 23 itu ngomong apa? Tentang persepuluhan, tentang belas kasihan, tentang kesetiaan, tentang keadilan. Jadi kalau kita ngelihat standar Yesus itu way up higher daripada apa yang ada di perjanjian lama. Lalu kita kan kadang gini, aduh saya ini enggak punya harapan untuk menjadi orang yang standarnya setinggi itu. Makanya Yesus selalu ngingetin kepada kita, dia bukan cuma penuh kebenaran. Dia juga penuh dengan kasih karunia buat kita semua. Nah, membawa kita ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah gini. Terus tujuannya apa? Tujuannya apa kalau hari ini kita semua itu masih membawa persepuluhan kepada Tuhan? Sederhana, tujuannya adalah hati kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3? Hati kita. Supaya hati kita ini, di hati kita Tuhan itu tetap jadi tuan atas hati kita. Uang bukan jadi tuan atas hati kita. Kenapa saudara? Kok ini enggak gampang? Setiap kita ini bertumbuh dengan melihat pola. Ya, saya bertumbuh, Anda semua ini bertumbuh dengan melihat pola. Kita itu lihat pola baik keluarga kita, orang di sekitar kita, orang yang kita kagumi. Mereka semua itu punya pola tentang keuangan. Dan kita ini banyak ngelihat pola-pola demi pola-pola keuangan yang berbeda-beda. Sampai akhirnya kita sendiri ini bingung gimana sih sebetulnya caranya memperhamba uang dalam hidup kita. Gimana sih sebetulnya membuat uang ini jadi hamba dan uang tidak bisa menjadi tuan di hati kita. Ini pertanyaan yang setiap tahun kalau kita bikin bilioner, orang selalu dan masih akan selalu tanya. Gimana ya caranya supaya uang itu gak memperhamba kita. Karena tantangannya orang Israel zaman itu sama seperti kita hari ini. Tantangannya apa saudara? Kecenderungan hati manusia itu dikuasai uang. Kecenderungan hati manusia mau pendeta, mau apapun posisinya, tugasnya. Semua kecenderungan manusia itu hatinya mudah dikuasai uang. Nah sehingga Tuhan itu perlu banget untuk ngajarin kita gimana kita ini tidak diperhamba oleh uang. Karena semua kita bergumul saudara. Semua kita masih bergumul gimana hati kita ini tidak diperhamba oleh uang. Oleh sebab itu kita ngelihat ada orang itu yang sembrono dengan uang. Asal-asalan banget dengan uang. Enggak peduli menata dengan baik. Ada yang boros, penggunaannya berlebihan, lifestyle-nya ketinggian. Ada yang kikirnya bukan main, pelitnya bukan main. Ada yang serakah dan greedy-nya bukan main. Itu semua kan menunjukkan kita semua ini loh cenderung dikuasai oleh uang hatinya. Dan kita semua bergumul. Gimana caranya membuat uang itu tidak menjadi tuan di hati kita. Oleh sebab itu Tuhan tuh ngajarin. Dengan cara yang sangat sederhana. Dia ngajarin kita membawa perpuluhan. Dia ngajarin kita memberi. Tujuannya bukan supaya diberkati. Bukan karena kita takut nanti dikutuki. Bukan. Karena ini supaya Tuhan tetap jadi tuan di hati kita. Bukan uang tuan di hati kita. Saudara, oleh sebab itu kalau kita ngelihat ya. Kalau kita ngelihat sebetulnya. Coba Anda teliti dan perhatikan. Ulangan 14 ayat 23. Ulangan 14 ayat 23 ini ditulis di zaman Taurat.
Kan kita ngomongin perpuluhan itu di Taurat kan, di perjanjian lama. Ulangan 14 ayat 23 ini ditulis di zaman Taurat. Tapi waktu Musa menuliskan, pernyataan dia ini harus Anda baca. Sebelum ini ada di perjanjian lama, di perjanjian baru. Sebelum perjanjian baru mengajarkan, Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Artinya Jesus is the center of your heart, not your money. Jesus is the center of your heart. Sebelum perjanjian baru itu diajarkan, coba tolek ke belakang dulu di zaman perjanjian, di zaman hukum Taurat. Ulangan 14 ayat 23, Musa bilang apa? Waktu itu perpuluhan bagian perintah untuk Israel. Musa menjelaskan tujuannya gini, kita baca sama-sama ya. Ulangan 14 ayat 23 boleh ditampilin. Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Bukan supaya diberkati, tidak ada gitu-gitu. Bukan supaya nanti nggak dikutuki. Itu juga isi hati yang salah sebetulnya. Tapi yang Tuhan mau adalah gini, supaya dia jadi pusat di hati kita. He is the center of your heart. Nah jadi remember ini saudara, bagaimana cara kita mendapat, bagaimana cara kita mengelola, bagaimana cara kita memberi, menunjukkan siapa ada di hati kita. Sekali lagi ya, bagaimana cara kita mendapat, bagaimana cara kita mengelola, bagaimana cara kita memberi, menunjukkan siapa yang ada di hati kita. So Paulus itu sadar ucapan Yesus yang bilang ini, kamu tidak bisa melayani dua tuan. You cannot serve two masters. Berarti kan Yesus maksudnya gini, hati kita ini harus milih loh. Siapa yang jadi tuan? Ada yang mungkin uang 100 juta, uang tuannya. Ada yang uang 100 juta, uang hambanya. Ada yang uangnya 10M, dia hambanya uangnya. Ada yang uangnya 10M, dia tuan atas uangnya. Ada yang kayak gitu. Tapi yang Tuhan mau itu jelas supaya apa? Jangan sampai uang itu memperhamba kita. Oleh sebab itu Yesus harus jadi pusatnya di hati kita. Dia harus menjadi tuan atas hati kita. Berapapun uang, deposito, aset yang Anda punyai. Make Jesus the center of your heart. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Jadikan dia pusat di hati kita. Nah makanya Paulus dia melanjutkan. Kalau saya boleh ajak Anda pelajari dalam Kolose pasal yang kedua. Jelas banget kok. Paulus itu dia ngomong gini. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, ini saya langsung loncat ke ayat 13-14 ya. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, menghapus surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ini hukum Taurat. Itu ditiadakannya semua peraturan, tradisi, kebiasaan hukum Taurat. Perhatikan ini. Ditiadakannya dengan memakukan Yesus pada kayu salib. Anda nangkap sampai di sini ya. Lalu dia melanjutkan di ayat yang ke-17. Masalah hari raya, bulan baru, hari Sabat, semua itu hanya bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah kembali lagi kepada satu pribadi. Boleh ucapkan sama-sama? Kristus. Jadi benar kok dia ngomong. Semua tradisi, kebiasaan di perjanjian lama itu sudah dipakukan bersama dengan Yesus di kayu salib. Tidak ada kutuk yang bisa membebani kehidupan saudara. Itu sudah dipakukan di atas kayu salib. Lalu dia ajak kita semua, ayolah apa yang kita lakukan itu harus menunjuk dan harus pointing kepada satu pribadi yaitu Kristus. Jadi pastikan waktu kita ini membawa persembahan kita, perpuluhan kita kepada Tuhan. Kalau yang pertama kita sadar bahwa oh wow Yesus itu ngajak kita untuk mengasihi dia. Buat kita yang masih membawa persembahan perpuluhan itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Tapi di poin yang kedua kita tuh sadar ketika kita membawa perpuluhan kita ini adalah cara Tuhan memurnikan hati kita. Dan terus membuat Yesus menjadi tuan di hati kita. Nah oleh sebab itu kalau Anda baca Kolose 2 tadi semua harus nangkep ini ya. Semua simbol, tradisi, kebiasaan Taurat
semua sudah dipakukan bersama dengan kematian Yesus. Nah, sehingga hari ini sebetulnya pembahasan soal perpuluhan boleh atau enggak, masih ada atau enggak, perlu atau enggak, itu enggak relevan. Itu sangat enggak relevan. Karena yang harus ditanya itu adalah isi hati kita waktu kita bawa perpuluhan tersebut. Saya mau tanya sama saudara, ada enggak orang yang bilang gini, mulutnya bilang, I love Jesus, saya cinta Yesus. Tapi hatinya itu cinta uang, ada enggak saudara? Anda kan pasti, ya banyak lah Pastor Elisa orang kayak gitu. Sama, ada enggak orang yang kayak gini? Mulutnya ngomong ini, oh perpuluhan udah enggak perlu, perpuluhan udah dihapuskan secara teologi korek gitu ya. Bener gitu. Kan kita ngajarin kan di sini kan gitu. Tapi hatinya juga enggak cinta Tuhan. Ada enggak orang kayak gitu? Ada. Pasti ada. Oleh sebab itu kembalinya itu kemana? Kembali ke hati kita. Supaya uang itu bukan jadi tuan, tapi Tuhan jadi tuan di hati kita. Nah, saya kepingin ajak Anda satu sequence lagi lebih mundur daripada yang namanya zaman Musa. Coba perhatikan dengan sesama kehidupan orang yang bernama Abraham. Kita semua itu tahu loh, Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman. Nah, kalau Anda perhatikan di sequence Alkitab dari Perjanjian Baru, Perjanjian Lama zaman Raja-Raja, lalu Perjanjian Lama zaman Musa, jauh sebelum zaman Musa ada zamannya siapa? Yang namanya baru saya sebut tadi, namanya Abraham. Abraham itu tidak hidup di zamannya Taurat loh. Dia sama sekali tidak tahu isi peraturan Taurat karena dia nggak hidup di zaman Taurat. Tapi ada satu hal yang menarik dari contoh kehidupan orang yang bernama Abraham. Abraham, dia bisa membawa perpuluhan kepada imam besar Melkisedek waktu itu. Abraham dia bisa membawa perpuluhan kepada imam besar Melkisedek bukan di zamannya Taurat. Sequence hidup Abraham itu jauh sebelum Taurat itu ada. Nah, tipe seperti apa sih yang dilakukan oleh Abraham ini? Tipe orang yang ketika dia membawa persembahannya itu karena dari hatinya. Bukan seperti Taurat yang mengharuskan atau diperintahkan atau dimasukkan dalam peraturan. Tapi karena ini orang yang dari hatinya dia bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Abraham dia disebut sebagai bapak orang beriman. Nah, kalau kita ngelihat dari sini semua cerita penjelasan di Alkitab, maka kita tahu bahwa yang Tuhan mau itu adalah hati kita. Supaya uang dia enggak bertahta di hati kita. Berapapun yang Anda punyai. Tapi Tuhan selamanya jadi Tuhan dan Tuan. And He is the center of our hearts. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir. So Pastor Elisa, kalau orang udah membawa persembahan kepada Tuhan, apa hidupnya enggak ada masalah? Apa hidupnya enggak ada masalah gitu? Gini saudara, selama kita masih hidup di dunia, masalah pasti ada. Yang setuju katakan yes ya. Selama kita hidup di dunia, masalah pasti akan ada. Nanti kalau kita udah sampai di surga, enggak ada masalah. Nah, bersyukur loh ya, kita ini percaya Yesus, Tuhan sediakan rumah bagi kita di surga. Yang setuju katakan amin saudara. Nah, tapi selama kita hidup di dunia ini, pasti masalah itu ada. Tapi yang membuat kita seringkali kecewa, lalu kita tuh expecting dan berharap hidup saya ini harus problem free, nggak ada masalah. Itu karena cara pandang kita soal memberi itu salah. Cara pandang kita soal memberi seringkali kita itu transaksional. Artinya gini, waktu kita mau memberi kita udah bilang sama Tuhan, kepada yang terhormat, Bapak yang di surga, Yesus Kristus, tolong ya, ini sebentar lagi saya mau transfer. Tapi nanti minta tolong Tuhan, jangan ada masalah, berkat mengalir lancar, hidup selalu enak. Kita itu kan mendekatannya sama Tuhan kadang transaksional. Itu yang bikin kita kecewa akhirnya. Waktu ada masalah, hidup kita kecewa. Tapi ketika kita tuh datang kepada Tuhan, cara pendekatan kita, sikap hati kita, waktu kita membawa persembahan itu sikapnya adalah relational, maka semuanya ini akan jadi berbeda. Karena kita tahu relasi kita dengan Bapa kita yang di surga. Dia terlebih dulu mengasihi. Dia terlebih dulu memberkati. Dia terlebih dulu mencintai kita. Anda pegang 3 ini aja.
Anda tahu hidup Anda aman di tangan Tuhan. Membuat kita semua bisa melihat atributnya Tuhan itu berlaku atas hidup kita. Saudara, ada orang tersinggung loh kalau dibilang gini, sabar ya, Tuhan itu penyedia. Marah. Kalau Tuhan penyedia, hidup saya nggak banyak masalah kayak gini. Loh, kok marah? Karena dia pikir kalau Tuhan penyedia, semua dicepak nih. Semua diaturkan, semua dibereskan, semua ada pokoknya gitu. Itu salah loh. Karena apa? Pendekatan dia sama Tuhan bukan relasional, bukan relasi. Tapi pendekatan dia sama Tuhan adalah transaksional, transaksi. Tapi kalau kita itu pendekatan kita bawa perpuluhan kita sama Tuhan, pendekatannya itu relasional, relasi sama Bapa yang di surga. Kita tahu waktu nggak ada jalan, waktu jalan buntu sekalipun, karena dia penyedia, dia bisa bukakan jalan melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Karena dia penyedia. Ada orang tuh marah kalau dibilang sabar ya, tersinggung, gondok. Karena apa? Tuhan itu penolong. Kalau Tuhan penolong, hidup saya nggak kayak gini hari ini. Saya nggak ditipu orang. Kalau Tuhan penolong, waktu saya mau ditipu harusnya Tuhan bertindak gitu loh. Kalau kita nggak pernah ditipu orang, gimana kita bisa tahu Tuhan penolong? Justru waktu kita lagi dalam kesusahan, waktu kita lagi dalam kondisi tidak enak, kita melihat atribut Tuhan karena dia Bapa yang dekat sama kita. Dia jadi penolong bagi kehidupan kita dengan caranya yang ajaib. Karena dia penolong bagi kita. Coba kalau misalnya ada orang dibilang gini, sabar ya, yang kuat ya, Tuhan itu pembela. Wah, dia marah karena apa? Kalau Tuhan bela, kenapa saya disakiti? Saudara, waktu kita disakiti, diperlakukan semena-mena, diperlakukan tidak adil, Tuhan itu selalu melihat. Sebagai pembela, dia pasti akan bertindak bagi setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, waktu kita bawa persembahan perpuluhan kita dari sudut pandang relasi sama Tuhan, itu yang membuat kita semua untuk ngelewatin masalah, tantangan apapun. Anda tetap bisa pegang dada. Anda bilang, aku ini anak kesayangan Tuhan. Everything is gonna be okay. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kalau Anda lihat Tuhan dari sisi relasi, bukan transaksi, Anda akan tahu kok, kita ini anak kesayangan Tuhan. Semua kita ini anak kesayangan Tuhan. Hari-hari ini mungkin ekonomi lagi gak baik buat beberapa saudara. Mungkin Anda ngelihat tantangan di pekerjaan, tantangan di keuangan. Tapi jangan pernah lupa pegang dada saudara dan bilang, aku ini anak kesayangan Tuhan. Karena Bapak kita yang di surga, dia hidup. Dia penyedia, dia penolong, dia pembela bagi kita semua anak-anaknya. Saudara, lihatlah Tuhan dari sudut pandang ini. Kalau kita lihat Tuhan dari sisi, dari kacamata, dari pendekatan, dari sikap hati, relasi. Ayatnya itu masuk akal buat kita. Mazmur 37 bilang apa? Kita jatuh, gak mungkin sampai tergeletak. Karena Tuhan topang tangan kita. Beberapa saudara bilang hari ini susah, ini yang terberat dalam hidup saya. Seberat-beratnya yang akan kita jalani hari-hari ini. Tetap Anda masih bisa datang ibadah dengan baik. Kita masih bisa makan. Gak mungkin Tuhan biarkan kita tergeletak. Karena dia pegang kita dengan tangannya yang kuasa. Di momen kita itu bawa persembahan kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan itu relasi. Saudara akan lihat Mazmur, Amsal 24 ayat yang ke-16 itu bilang gini. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Itu akan jadi kenyataan setiap kita karena kita tahu Bapak kita yang di surga, yang sayang kita, dia jalan sama kita. Waktu kita down, dia yang angkat hidup kita. Waktu kita mungkin jatuh, dia yang akan angkat lagi kehidupan kita. Bukan hanya 7 kali orang benar jatuh, bangkitnya bisa 12 kali, yang 7 katakan yes. Semangatnya anak Tuhan. Bahkan kalau kita sadar, mungkin kita ini pengusaha, pedagang, profesional, ibu rumah tangga yang berdoa buat anak-anaknya. Kita lagi mulai proyek baru, usaha baru dan sebagainya. Pegang ini surah Markus 4 ayat 26 sampai 28. Lihat ayat ini dari sisi ini. Saya anak kesayangan Tuhan. Relasi kita dengan Bapa. Ayatnya bilang gini. Hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun.
Benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Boleh ucapkan gak kata-kata berikutnya sama-sama dengan saya? 2, 3, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Lebih keras lagi. 2, 3, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Karena Tuhan sumber pertumbuhan. Bukan cuma sekedar, yes I believe in metode, cara, strategi, struktur, kreativitas, itu semua baik. Tapi kalau Anda ngelihat ayat ini, malam dia tidur, siang dia bangun, benih itu mengeluarkan tunas. Bagaimana terjadinya gak ada orang tahu. Karena di bidang usaha, di pekerjaan, di keuangan, keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Pertumbuhan itu datang dari Tuhan. Yang harus kita lakukan, mungkin hari-hari ini kondisinya gak gampang. Kurva pekerjaan kita mungkin lagi di bawah. Tapi selalu bilang sama Tuhan, aku ini anak kesayangan Tuhan. My time will come, waktuku akan datang. Pertumbuhan itu akan terjadi. Selama aku menunggu, aku terus melekat sama Tuhan. Supaya kalau Tuhan bawa aku naik, aku tetap melekat sama Tuhan. Tuhan jadi tuan di hati saya selama-lamanya. Come on, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. So, saya ingin ajak kita semua yang mulai project baru, yang lagi starting pekerjaan baru. Usaha dagang yang harus kita bina. Ayo terus lihat Tuhan itu sumber kok. Dan kalau hari ini Anda membawa perpuluhan, lihatlah karena itu kasih kita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita membawa perpuluhan, lihatlah karena ini cara Tuhan memurnikan hati kita lagi. Dan kalau hari ini kita bawa perpuluhan, kita bisa bilang, Tuhan, ini relasi saya dengan Tuhan. Saya anak kesayangan Tuhan. Dan Tuhan pembela, penolong, penyedia yang hidup buat hidup saya. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu ini bersama dengan kita semua. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan. Karena ada Yesus, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir. Boleh kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan bersama. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan mata dipejamkan, berapa banyak yang berkata dan Anda bilang, Tuhan, saya butuh favor Tuhan di area pekerjaan dan keuangan saya. Saya butuh hikmat, saya butuh kreativitas, saya butuh pintu terbuka dari Tuhan, saya butuh kemenangan, saya butuh terobosan, apapun yang Anda butuhkan. Boleh nggak Anda angkat tangan tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan kalau itu Anda? Kalau itu Anda dan Anda berkata, Tuhan, saya butuh favor buat pekerjaan. Saya butuh hikmat untuk menjalankan tugas tanggung jawab saya. Saya butuh kreativitas dan urapan Tuhan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab di marketplace. Kalau itu Anda boleh angkat tangan Anda tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, saya kepingin semua Anda berdoa masing-masing dengan bahasa Anda sendiri kepada Tuhan. Minta, memohon, sampaikan.
dan sadari betul Bapak kita yang baik, Dia tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Are you ready Alpha Omega Church? Dalam hitungan ketiga semua berdoa, angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, 3, semua berdoa. Shikiriara la 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 syakara la 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 la. Oh shikiriara la 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 la. Oh we need your love, we need your favor God. Oh shikiriara la 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 la. Nyatakan Tuhan, berbicaralah pada kami. Shikiriara la 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 la. Kiriara la 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 la. Basyadara la 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 la. Mari terus berdoa, berbicara kepada Tuhan, sampaikan permohonan, keinginan kita semua. Sadari Dia Bapa yang baik, Dia tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Let's take this moment as an intimate moment with Jesus. Shikiriya la 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 basyakanda la 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 la. Oh, kiriya la 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 la. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus, bertatalah, You reign over us. Shikiriya la 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 la. Shikiriya la 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 la. Oh, ratatana nama sekerere. Shiara la 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 la. Buat kita yang berdoa, buka telinga buat apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kehidupan kita. Ayo bangun kepekaan sama Tuhan. Dia bicara, Dia sampaikan visi, Dia sampaikan ide buat kita semua. Siang hari ini Dia ada di sini bagi kita. Shikiriya la 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 masyakara la 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 masyara. Oh ratara la 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 masyikirere. Berbicaralah ya Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Katakan tangan kita ke harapan Tuhan. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on Alpha Omega Church, mujizat, mujizat masih terjadi. Ku letakkan iman, sebut satu nama, Raja di hati kita. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami melihat, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami melihat, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat.
Come on, 1 menit ke depan boleh kasih tahu sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan. Come on, 1 menit ke depan. Terus sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, we praise, oh God, we praise, oh Lord. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar hati kami terus melekat sama Yesus. Anak-anak kesayangan Tuhan. Yang punya Bapa yang baik, yang cinta kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Dengan menadakan tangan kita sekali lagi untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah Tuhan. Bapak, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami, dalam karakter kami, dalam pertumbuhan rohani kami. Tuhan, Kau juga lihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Kau gak pernah kembalikan sama, tapi Kau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Hari ini kami pulang, kami sadar kami memberi karena kami cinta Yesus, karena Tuhan murnikan hati kami, dan karena kami punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata amin, amin. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Selamat siang, Tuhan berkati kita sekalian, sampai jumpa minggu depan.